Bapa, terima kasih sesuai dengan tema firman Tuhan, mengasihi Raja. Engkau pantas dan Engkau layak untuk dikasihi, sebab Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu Tuhan, dengan memberikan nyawamu mati di kayu salib untuk tebusan kami. Terpuji namamu, urapi hambamu dengan kasih karunia, hikmat marifat dari sorgawi. Dalam nama Yesus kami bersyukur, dan kami tetap yakin Tuhan dalam ibadah ini, biarlah hukum kerajaan Tuhan berlaku. Tidak ada virus, bakteri apapun bisa menyusup ke tempat ini. Di dalam nama Yesus, tutup bungkus kami darahmu yang berkuasa. Haleluya, bersama kita katakan amin. Silakan duduk saudaraku, puji Tuhan. Shalom. Haleluya. 3 bulan ya saudara. Saya lihat-lihat saudaraku, jadwal sekarang per 3 bulan. Dulu di Medan Mall per bulan saudara. Puji Tuhan. Ya, mungkin karena COVID, saudara. Si COVID ini bikin masalah memang, saudara. Saudara, Bang Daniel, hamba Tuhan, ya, menyampaikan tema firman Tuhan, saudara. Saya tanya semalam mengenai loving king, mengasihi raja. Dalam Filipi pasal 2, akan tiba waktunya, bahkan mungkin dari sekarang pun sudah banyak orang yang mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Raja di atas segala raja, King of Kings, Lord of Lords. Saudara, kalau nanti orang-orang di luar kita pun akan mengaku Yesus itu Raja atau Tuhan, maka kita sekarang ini yang sudah lama percaya dan mengaku Yesus itu Raja, saudara, Tuhan minta kita mengasihi. Mereka nanti hanya masih, saudaraku, mengaku. Nanti mereka masih mengaku Yesus Raja, tapi kita sudah lama percaya, katakan amin. Udah lama menerima dan mengaku dia Raja. Sekarang Tuhan minta, love me, kasihi aku. Karena kita tahu saudara, untuk ya mempraktekkan kita ini mau setia ikut Tuhan, nggak bisa lepas dari kasih. Kasih itulah yang akan memampukan kita untuk setia. Suami istri bisa mereka setia. Kenapa saudara? Karena ada kasih di dalamnya. Beberapa waktu yang lalu tanggal 8 Maret di gereja kita, saudaraku, ada pemberkatan nikah, saudara. Dan saya sampaikan firman Tuhan di sana, ya, keduanya menjadi satu. Saya tegaskan saudara, ya, keduanya menjadi satu. Bukan menjadi sama. Saudara, kalau kita menuntut pasangan kita sama seperti kita, atau pasangan kita menuntut kita sama seperti dia, maka akan timbul namanya konflik internal. Sebab kita tidak bisa menuntut orang lain sama seperti kita. Katakan amin. Kita ini dipersatukan Tuhan, saudara, dalam satu rumah tangga atau satu penggembalaan untuk menjadi satu, bukan menjadi sama. Hanya untuk Yesuslah, katakan hanya untuk Yesus. Kita harus menjadi sama. Amin. Tapi kalau untuk pasangan, kita hanya dituntut Tuhan, diminta Tuhan menjadi satu. Karena Alkitab berkata, keduanya menjadi satu, bukan menjadi sama. Nah, kalau untuk Yesus Raja, kita itu saudara, kita bukan hanya diminta menyatu dengan dia, menjadi satu dengan dia, tapi menjadi serupa dan sama dengan dia. Amin. Amin saudara. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan berkata, kita baca dulu Roma 8:29. Roma 8:29. Roma 8:29. Saya minta bantu dibaca. Siapa yang bisa, mana Bang Daniel? Hadir. Baca Bang. Iya. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Amin. Lanjut. Ayat 29 berkata saudara, supaya dia menjadi yang sulung
anaknya itu, Yesus, Raja, menjadi yang sulung. Bicara yang sulung itu bicara yang terutama. Yang terutama. Sulung bicara yang terutama. Jadi kalau kita mau saudara menjadi serupa dengan Yesus, kita harus mengkondisikan, memposisikan Yesus yang terutama dalam hidup kita. Jika tidak saudara, tak mungkin kita akan bisa menjadi serupa dengan Tuhan. Menjadi sama dengan Tuhan. Karena apa saudara? Kalau kita enggak sama dengan Tuhan, enggak mengasihi Tuhan saudara, maka pasti akan ada kasih yang lain dalam kita. Apakah itu? 1 Yohanes 2 ayat 15. Kalau ini ada sama kita dalam hidup kita, mustahil kita bisa menggenapkan tema firman Tuhan ini, love the king. Takkan mungkin saudara ketika kita mulai mencondongkan hati kita kepada apa? Mengasihi dunia ini. Coba 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Baca lagi bang. Janganlah kamu mengasihi dunia. Lanjut. Jikalau orang mengasihi dunia, sama-sama, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Mengapa kita susah kali, sulit kali ya untuk mengasihi Raja itu, Bapa itu, karena ada kasih untuk dunia. Loh, kan Pak Pendeta, kita kan masih dalam dunia. Wajar dong kita mengasihi dunia. Maksudnya mengasihi dunia bukan kita lari dari dunia ini saudara, tapi kita harus ya tidak sama seperti dunia ini. Karena orang yang mengasihi pasti saudaraku dia akan berubah. Kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi Raja, kita akan diubah untuk menjadi sama serupa dengan Raja. Amin. Ketika ada kasih kepada dunia, maka saudaraku, kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Mustahil saya bisa mengasihi Bapa kalau Bapa tidak mengasihi saya. Mustahil saya mengasihi Raja itu kalau kasih Raja itu tidak ada dalam saya. Karena 1 Yohanes berkata pasal yang kedua, kita mengasihi karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Impossible, tidak mungkin, mustahil saya mengasihi Raja kalau kasih Raja itu tidak ada pada saya. Dan kasihnya itulah yang akan memampukan kita untuk mengasihi Dia. Perhatikan saudara, kasihnya itulah yang menyanggupkan saudara dan saya untuk mengasihi Dia. Maka dikatakan Efesus 6:24, kasih karu, kita baca, ini temanya saudara, Efesus 6:24. Ya, silakan. Agak capek ya, Bang Daniel. Efesus 6:24, Bang. Temanya, iya. Diawali dengan perkataan kasih karunia menyertai semua orang. Terus yang mengasihi Tuhan kita dengan kasih yang tidak binasa. Saudara, sebelum ada perkataan mengasihi Tuhan kita, mengasihi Raja kita, maka diawali dengan perkataan kasih karunia. Apakah artinya kasih karunia? Saudara, kita bedakan kasih karunia dengan anugerah. Kasih karunia itu bukan pemberian cuma-cuma. Kalau anugerah, grace, gratia, itu pemberian cuma-cuma. Tapi kasih karunia ini merupakan kemampuan ilahi, divine ability, kemampuan ilahi yang Tuhan karuniakan pada kita melalui kasih-Nya sehingga kita dimampukan, disanggukan untuk mengasihi Dia balik. Saya takkan bisa mengasihi Tuhan tanpa kasih karunia Tuhan ada pada saya. Itu bicara kesanggupan ilahi. Karena bicara mengasihi saudara, ini enak saudara. Ya, kasih itu enak dikhotbahkan, diseminarkan, enak jadi topik trending saudaraku. Kasih itu bagus saudara. Ya, gampang, mudah, nggak ada pergumulan untuk mengkhotbahkannya. Tapi ketika kita diminta, diperhadapkan untuk mempraktekkan kasih itu,
itu masalah, saudara. Mengkhotbahkannya gampang, mengseminarkannya gampang, tapi ketika kita diminta untuk mempraktekkan kasih, saudaraku, itu tidak gampang. Maka perlu kasih karunia, kesanggupan ilahi. Tuhan mampukan kita untuk mengasihi Sang Raja. Sekali waktu Rasul Paulus, saudaraku, pernah berkata dan bersaksi menceritakan ya unek-uneknya, saudara. Ya, beberapa kali aku berdoa supaya Tuhan cabut duri dalam, tapi ternyata Tuhan menjawab apa? Cukup kasih karuniaku padamu, Paulus. Artinya apa? Enggak pun ku cabut itu duri dalam daging itu, tapi kau akan sanggup menghadapi itu. Kau akan mampu menghadapi, melewatinya semua. Kenapa? Ada kasih karunia Tuhan pada diri Paulus. Ketika kita punya kasih karunia, kita akan dimampukan Tuhan untuk mengasihi Tuhan. Amin. Kita tak akan sanggup mengasihi Tuhan dengan kekuatan sendiri, saudara. Karena manusia ini udah dari dulunya, saudaraku, dari zaman Eden sampai zaman Eden ini, saudara, kecenderungannya selfish. Bukan selfie ya. Selfish. You know selfish? Mengasihi diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Egois. Yang egois katakan amin. Ada terjebak Batman, saudara. Kecenderungan saya, kalau bukan dalam Tuhan, saudaraku dan saudara juga kita semua, pasti kita selfish. Kita suka egois. Siapa lu, siapa gua. Yang penting urusanku selesai. Itu bukan kita. Katakan, itu bukan kita. Siapa kau, siapa aku. Masalahmu. Yang penting masalahku selesai. Itu bukan saudara. Kalau kita enggak begitu, kita ini, saudaraku, mengutamakan orang lain. Ketika ada ya kita mengutamakan orang lain, saudara, dari diri kita, akan ada sukacita besar. The joy of the Lord is my strength. Sukacita karena Tuhan adalah kekuatanku. Sukacita, J-O-Y great, ya kan? Betul? J-O-Y great. Betul? Ini bicara kasih. J itu Jesus. Jesus is the first. Kasih kita yang paling pertama kepada Yesus. Yang kedua, O. O itu apa? Golongan darah Pak Benda. Bukan. O itu others. Orang lah. Jesus is the first and the second others. Orang lain. Baru Y great. Apa itu? Yourself. J-O-Y great. Jesus, others, and yourself. Terjadilah sukacita. Maka Paulus berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Haleluya. Orang kikir tidak masuk. Paulus berkata, janganlah kau makan dengan dia. Ku tambahi ya, pasti kau yang bayar. Ya ada tertulis, saudaraku. Kepada orang-orang kikir, jangan kau makan dengan dia. Pasti kau yang bayar. Itu ku tambahi sedikit, saudara. Sekali waktu kami siap 2 pagi sama tim ministry waktu itu, saudara. Lalu kami serapan di Padang Bulan. Dulu kantor kami di Pasar 5, saudara. Kami serapan, beberapa hamba Tuhan, pemimpin wilayah, saudaraku, ya, kaum bapaknya makan mihun lah, goreng, ya. Lalu saya minta izin sama kawan-kawan. Saya tahu di antara kami itu, kalau kami makan sama, yang satu ini nggak pernah mau bayar. Lalu saya minta izin mimpin doa. Kalau bisa saya berdoa ya untuk serapan kita. Silakan Pak Seraid, silakan. Saya berdoa, saudara. Bapak, terima kasih kayak sudah menikmati doa pagi tadi, ya, biston pagi, devotion dengan kau Tuhan. Sekarang kami menikmati sarapan, bakmi, kuitiau, capcay. Tuhan Yesus berkati hambamu, Bapak Pendeta, saya sebut namanya. Di sini gue sebut ya. Amin. Berkati hambamu Bapak ini Tuhan, yang berkorban pada pagi ini.
lipatkan ganda berkat-berkat kepadanya Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Siap doa saudara. Dia permisi kamar mandi. You know why? Mau cek isi dompetnya. Ya, lalu saudaraku, saya tahu. Ya, dari kamar mandi, dia kembali duduk, wajahnya belum masam. Mulai masam, berarti tidak cukup. Saya bilang, udahlah bro, kau nggak cukup bagi dua kita. Kau pun Pak Raid, kau todong aku dalam doa. Aku yang bayar. Kenapa saudara? Saudara, ini hamba Tuhan, namanya hamba Tuhan, hamba dulos. Dulos itu kan melayani. Ada sama kita kerjakan. Tadi hamba Tuhan, Bapak senior pastor berkata, saudaraku, kena loving the king, kena mengasihi raja. Apapun kita buat, kecuali nggak ada. Amin. Amin saudara, ini ada. Lead ada, lalit tidak ada, pelit ada, bilang nggak ada, itu dia. Itu bahasa Karo Pak Wi. Ya. Bahasa Karo ada apa? Lead, tidak ada. Tapi orang pelit bilang apa? Lead, lalit, pelit, ada tapi tidak. Itu Tuhan marah. Jangan menahan gandum pada orang yang kau punya. Jangan suruh dia pergi, ada padamu yang mintanya. Halo, haleluya. Gimana bisa ada sukacita kalau kita hanya selfish? Nggak akan ada kasih kepada orang lain kalau kita lebih mengasihi diri kita. Belajar kita saudara, ketika kita mengasihi orang lain, Tuhan pertama, orang lain baru kita saudara, belajar kita, maka kita akan merasakan sukacita besar. Dan disitulah kesehatan kita, kesembuhan kita. So sorry to say, saya belajar dari banyak kesaksian hamba-hamba Tuhan yang diluputkan Tuhan saudaraku, karena salah satu kemurahan hati. Dia memiliki generous soul, jiwa yang murah hati, hati yang pemurah. Saudara, seringkali terjadi keluputan demi keluputan. Saudara, kita belajar tentang mengasihi raja dengan kasih karunia dari Tuhan, akan ada perlindungan Tuhan. Siapa yang gak mau dilindungi Tuhan? Semua kita suka akan perlindungan Tuhan. Betul saudara? Sebenarnya tadi malam saya siapkan khotbah saya ya sesuai dengan warta jemaat untuk pengembalaan kami di Amplas dan Binjai. Sampai saya bawa wartanya saudara. Tapi setelah saya baca ini saudara, dari hamba Tuhan Christine Here. Here atau here ini? Here. Bahasa Inggris kan here kan. Saya baca tadi saudaraku, waktu saya 9:30 sudah nyampe, saya baca-baca saudara. Nah, saya berubah lagi saudara. Ya. Saya akan ikut ini saudara. Ada banyak bukti kita mengasihi raja. Salah satu obedient, ketaatan. Yohanes berkata 4:15, barang saya mengasihi aku, menuruti segala. Oke. Tapi saya percaya saudara, sepertinya kebutuhan kita saat ini yang ini saudara. Apakah itu? Kalau kita mau mengasihi raja, kita harus memberikan waktu kita. Waktu di tempat rahasia dengan Tuhan. The secret place. Ada tempat rahasia. Yesus saudaraku, waktu dia di bumi ini, seringkali dia sendirian dengan Bapaknya. Iya atau iya? Dia sering sendirian. Dalam Lukas 6:12 saudaraku, semalam-malaman dia sendirian. Dia cari tempat yang sunyi. Dia mau mengalami keintiman dengan Tuhan. Lalu dia cari the secret place, tempat rahasia. Nah, kita yang belajar nanti saudaraku, apakah yang dimaksud dengan tempat rahasia itu? Karena hamba Tuhan Christine Here ini berkata, kita harus buat tempat rahasia dengan Tuhan. Amin. Kita akan buka firman Tuhan dalam Mazmur 62. Ini dari dia. Nanti dari saya tambah saudara. Mazmur 62 ayat 1 dan 2. Mazmur 62. Ini hamba Tuhan Christine Here ini dari mana ini? Denpasar, Bali ya. Sekali-sekali ajak saya ke Bali saudara. Enggak pernah ikut bulan 9. Ayo baca bang. Iya. Terus
Ayat 2. Karena dialah gunung batuku. Oh sorry, salah ayatnya saudara. Mazmur 91 ya. Maaf ya. Mazmur 91, 1 dan 2. Iya ini dia. Ayat 2-nya. Kok lari Samuel bang? Yang dibaca benar, yang tulis salah. Sekali lagi ayat 2. Kita bahas sama ya ayat 2. Ayat 2. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dari ayat ini saudaraku dia menjelaskan, menjabarkan ada tempat rahasia dengan Tuhan. Amin. Saudara, di rumah kita selalu ada ruangan-ruangan. Dari mulai halaman, ada pintu gerbangnya. Masuk ke ruang tamu, ruang tengah, ada pintu juga di situ. Amin. Kemudian ada satu tempat yang rahasia. Kalau ruang tamu, orang manapun masih bisa ada di situ, bisa duduk dan bercakap-cakap dengan kita di situ. Tapi ada satu ruangan, tempat di mana nggak bisa sembarang orang masuk ke dalamnya, kecuali suami dan istri. Amin. Ternyata dari mulai halaman, apalagi halaman, jangankan manusia, saudaraku, orang luar, tamu. Maaf ya saudaraku, B1 pun bisa di situ. Iya kan? Anjing, ayam bisa di situ. Masuk ke ruang kedua, ruang tamu, saudara, ruang tengah, ya mungkin binatang nggak masuk lagi. Tapi orang bisa masuk. Siapa saja bisa duduk di situ bertamu. Ya atau iya? Ya. Tapi ada satu ruangan yang dimaksud tadi saudaraku, tempat rahasia. Ruangan rahasia itulah kamar saudara sebagai suami istri. Dan orang tidak boleh sembarangan masuk ke sana. Antara saudara dan pasangan saudara. Antara saya dengan istri saya. Antara Daniel dengan istrinya Buru Saragi, lupaku saudara. Amin. Jadi itu hanya tempat bagi mereka berdua. Itu rahasia bagi mereka. Dan tidak bisa ada orang sembarangan masuk. Apalagi binatang. Bukankah Yesus mempelai pria kita? Amin. Kita ini adalah mempelai perempuannya. Haleluya. Haleluya saudara. Ya kan dulu biar cepat. Nanti kalau nggak iya nanti saya pikir saya nggak ngerti gitu saudara. Jadi kita ini kan sebagai mempelai perempuan. Yesus mempelai. Dulu saya ingat kali ini Debbie waktu dia WL di Medan Mall. Dulu enak Medan Mall saudaraku. Sini pun enak juga lah, haleluya. Dulu saya di sana kalau di jadwal langsung 3 sesi. Pagi 2, sorenya lagi saudara. Jadi saya ini ikut pengajaran mempelai saudara. Mempelai. Lalu saya tahu ada satu nyanyian yang gak pernah kami nyanyikan di tempat kami, di gereja kami atau di fellowship kami yang ada pengajaran mempelainya saudaraku. Lewat Debbie. Waktu itu siap firman Tuhan dia angkat pujian. Even so. Even so. Come Lord Jesus come. Even so. Take your bride away. Bride. You know bride? Mempelai perempuan. Kan ada salon-salon kan, salon, bridegroom ya. Salon, bride. Ada salon itu bicara perempuan. Take your bride away. Jemputlah mempelai perempuanmu. Bukankah Yesus akan datang untuk menjemput kita gerejanya sebagai mempelai perempuannya? Katakan amin. Oh my Lord, long to be with you, my Lord. Even so, come Lord Jesus, long to be with you. Long itu apa?
Panjang Pak Pendeta, bukan, rindu. Ada long panjang, ada juga rindu. Long to be with you, rindu bersama dengan engkau. Ada tempat rahasia sebelum kita ke sorga, saudaraku. Ada tempat rahasia, kita harus jumpa dengan Dia. Itulah kekuatan kita. Kasih karunia itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita intim dengan Dia. Jangankan dengan raja, dengan Tuhan. Intim dengan presiden aja pun, pejabat, kita punya kekuatan juga, saudara. Makanya ada banyak orang, saudara, bersalaman dengan Pak Presiden atau menteri-menteri, saudaraku, langsung dipajangkan di dinding rumahnya. Tapi salaman dengan saya nggak dipajangkan. Kenapa? Karena memang ada kekuatan di sana. Ketika kita intim dengan pejabat, ada kuasanya, saudara. Intim dengan pemerintah kita, ada kekuatannya. Apalagi intim dengan bukan hanya raja, tapi raja di atas segala raja. Jadi hamba Tuhan Ibu Christine Here ini berkata, buat tempat rahasia kita dengan Tuhan. The secret place to God. Ada tempat rahasia di mana orang-orang tidak bisa, saudaraku, ya bersama dengan kita pada waktu itu, tapi kita bisa dengan Tuhan. Saudara, seringkali kita ketika ibadah kita bisa menyembah Tuhan dengan luar biasa. Orang Batak berkata margurata. Bahasa rohnya luar biasa, saudaraku. Tapi ketika di rumah, di kamar masing-masing, saudara baru 5 menit menyembah Tuhan, udah 5 watt matanya, saudara. Udah ngantuk dia, saudaraku. Gimana bicara loving king? Gimana caranya, saudara, kita bicara mengasihi raja kalau kita nggak suka dekat dengan raja? Saya percaya ini pengalaman kita semua, saudara. Orang yang ada rasa cinta kepada seseorang pasti suka bersama-sama dengan orang itu. Amin. Nggak mungkin aku berkata I love you, tapi aku nggak suka dengan dia, nggak suka sama dengan dia. Sukanya apa? Berjauhan. Yang biasanya, saudara, kalau kita mengasihi, mencintai seorang, kita suka ada bersama dengan dia. Amin. Maka ada lagu berkata, saudaraku, bukan lagu pujian, lagu pop. Sepanjang jalan kenangan kita saling bergandeng tangan. Saudara, maunya lama nyampe. Karena ada rasa cinta. Coba enggak cinta, pengennya cepat selesai pertemuan. Saudara, kalau saudara pengen cepat selesai khotbah ini, kurang cinta sama Tuhan. Izinkan saya sampai jam 1 siang, saudara. Enggak lah, saudara, saya submit lah. Jadi hamba Tuhan Christine Here ini berkata, buat tempat rahasia. Nah, saya mau meneguhkan lagi dengan firman Tuhan, Mazmur 27 ayat 5. Ada keluputan, ada perlindungan Tuhan, akan nyata pembelaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, saudara. Kita baca Mazmur 27 mulai 1 dulu, ayat 1. Nanti 5 intinya. Ayat 1 mulai. Dari Daud, kepada siapakah aku harus takut? Tuhanlah benteng hidupku. Terus, untuk makan dagingku, ayat 3. Aku tidak takut sekalipun timbul peperangan melawan aku. Aku tetap percaya. 5. Nah, ini dia. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Saudara, dalam bahasa Inggris, ya, King James Version, KJV, ia menyembunyikan aku dalam tempat. Jangan hilang dulu, Bang. Bagus, gambar nggak ada, dapat ayatnya.
Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Saya cek bahasa Inggris saudaraku, ini bicara apa? The secret place of his tabernacle. Tempat rahasia tabernakelnya. Ada ya? Ini dia ini. Yuk, siapa bisa bahasa Inggris? Yang bisa bahasa Inggris, Bang Daniel bisa? For in the time of trouble, he shall hide me in his pavilion, in the secret of his tabernacle. Secret, tempat rahasia tabernakelnya itu, saudara, tempat kita disembunyikannya. Di sana Tuhan meluputkan kita. Ada tempat rahasia, the secret of his tabernacle. Tabernakel ada tiga area. Satu namanya halaman, satu lagi ruang kudus. Yang terakhir di atas ruang maha kudus. Amin. Gampang saudaraku mengingatnya. Seperti rumah ini, saudara, ruko ini, gereja ini, saudara. Di luar itu namanya halaman. Masuk ke dalam ruang kudus. Amin. Lantai 3 ruang maha kudus. Cetak tadi pengerja. Lantai 3 apa? Tempat doa. Paslah itu ruang maha kudus. Jadi saudara, untuk bisa mendapatkan perlindungan Tuhan, maka tempat rahasia tabernakel itu ada di ruang maha kudus. Apakah yang ada ruang maha kudus? Kita nggak bicara teori, saudara. Ini prakteknya. Ya, kalau teori kaku kita jadinya. Apa yang ada ruang maha kudus? Saudara, dulu waktu kemah Musa, zaman Musa, hanya satu alat di ruang maha kudus, namanya tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu bicara hadirat Tuhan. The presence of God. Ketika kita berkata, aku mau mengasihi raja, tapi kita nggak suka memuji menyembah dia, saudaraku, nggak suka intim dengan dia, tempat rahasia bagi dia, saudara, nggak mungkin, nggak benar, bohong kita mengasihi raja. Karena orang mengasihi pasti dia suka bersama, dekat dengan orang dikasihnya. Iya atau iya, saudara? Saya mengasihi istri saya, maka saya suka dekat dengan dia. Amin. Saudara, begitu. Jadi kalau berkata secret place of tabernacle, ada tempat rahasia tabernakel, itu bicara apa? Ruang maha kudus. Apakah itu, saudara? Tabut perjanjian. Itu bicara hadirat Tuhan. Dulu ada satu nyanyian, saudara, dari Israel Houghton, ya. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus. Saudara, kalau hadirat Tuhan sudah bisa menggambarkan sorga bagi kita nggak akan cari kepuasan di luar Tuhan. Your presence is heaven to me. Hadiratmu lah sorga bagiku. Amin. Saudara, kalau kita bisa dipuaskan dengan hadirat Tuhan, kita tak akan cari kepuasan dari luar dunia ini. Kenapa? Kita telah dipuaskan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi artinya, saudara, mengasihi raja, kita suka intim, dekat dengan raja. Amin. Banyak alasan memang, saudara. Ada yang berkata, sibuk Pak Pendeta, kami banyak kerja ini segala macam. Saya ingat firman Tuhan Mazmur 15:15, jangan korbankan, saudaraku, ibadah demi yang lain, tapi korbankan yang lain demi ibadah. Kalau untuk Tuhan, saudaraku, asal kita mau dibawa mendekat dengan Tuhan, puji Tuhan. Jadi tempat rahasia yang paling di atas tabernakel namanya, saudaraku, ruang maha kudus, yang ada tabut perjanjian, bicara hadirat Tuhan. Itu waktu zaman Musa. Tapi di perjanjian baru, tahukah saudara, di ruang maha kudus tidak hanya tabut perjanjian saja, tapi mezbah dupa sudah naik ke atas. Tadinya mezbah dupa itu ada di ruang kudus. Di ruang kudus itu tadinya ada 3. Ada meja roti, ada pelita emas, dan ada mezbah dupa.
Ternyata di Ibrani pasal yang ke-6, pasal 9, itu mezbah dupa yang ada doa pujian penyembahan sudah naik ke ruang maha kudus. Artinya apa saudara? Saudara, hadirat Tuhan akan lebih bisa kita rasakan lewat penyembahan kepada Tuhan. Amin. Pelita emas, meja roti tetap di ruang kudus. Itu bicara persekutuan dengan firman. Saudara, kencang pun firman Tuhan, suka pun firman Tuhan. Sampai tadi pagi saya masih punya moto saudara, no Bible, no breakfast. Dan tiap pagi saya kirim itu firman Tuhan saudaraku, ya sampai ada 1000 kontak saudara. Tapi saya tetap terus berkata, hanya firman saja pun tanpa hadirat Tuhan, maka mana itu sifatnya sementara. Tahukah saudara, di halaman ada mana enggak? Tiap hari Tuhan turunkan dari sorga mana makanan bangsa Israel. Berapa lama umurnya? 1 hari. Jangan coba simpan untuk besok lusa, pasti langsung busuk. Dan di ruang kudus ada mana enggak? Meja roti sajian, namanya meja roti. Roti yang disajikan. Roti itu apa? Mana juga. Mana yang sama dengan di halaman, itu juga ada di meja roti ruang kudus. Sifatnya lebih lama lagi umurnya. Ya, mungkin seminggu atau 2 minggu. Makanya anak-anak Imam Harun bertugas untuk mencek apakah masih layak ya itu roti di atas meja atau perlu diganti yang baru. Jadi anak-anak Imam Harun bertugas untuk menarik yang lama, mengganti dengan yang baru. Meja roti itu gambaran hati kita yang dipenuhkan dengan firman. Roti di atas meja itu ada 2 tumpukan. 2 tumpukan, masing-masing tumpukan ada 6. 2 tumpukan kiri kanan, masing-masing tumpukan ada 6. Ini bicara apa? Alkitab kita 66. Mana itulah yang sama dengan mana yang ada di halaman, tapi umurnya lebih lama. Tapi ada mana yang kekal, yang tidak bisa busuk. Mana yang ada di ruang Maha Kudus. Di ruang Maha Kudus, tahu perjanjian, ada 3 benda. Ada tongkat Harun yang bertunas, ada 2 loh batu, dan yang ketiga ada bokor berisi mana. Wah, kalau sama Pak Krismanus sama nyambung ini saudara. Karena dia suka worship dan juga dia pengajar tabernakel ya kan? Oh, nyambung saudara, saya suka dengar khotbahnya saudara. Jadi saudaraku, mana yang ada di ruang Maha Kudus, bokor berisi mana, itu sifatnya kekal. Yang di ruang kudus mungkin seminggu 2 minggu, busuk. Halaman 1 hari. Pertanyaannya, kenapa mana yang sama mananya dengan di halaman dan ruang kudus, tapi di ruang Maha Kudus sifatnya kekal? Karena di sana ada tabut perjanjian, ada hadirat Tuhan, ada pujian Makanya saudara, kalau hanya kita limpah firman, banyak tahu firman, tanpa kita menyembah Tuhan, mana itu tak akan membawa kita pada kekekalan. Tapi mana yang ada serta dengan pujian penyembahan, yang menurunkan hadirat Tuhan, mana itu akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Kenapa saudara? Karena lewat penyembahan kita pada Tuhanlah, intimnya kita dengan Tuhanlah, maka kita dimampukan untuk mengerjakan firman itu. Haleluya. Amin. Kita tidak hanya tahu firman, tapi kita dimampukan untuk melakukan firman. Mana yang ada di ruang Maha Kudus, itulah dia saudaraku, mana yang disertai dengan pujian penyembahan, hadirat Tuhan, sekaligus memampukan saudara saya untuk menjadi pelaku firman. Termasuk mengasihi sang raja. Bagaimana mungkin saya bisa mengasihi sang raja kalau saya saudaraku tidak jadi pelaku firman? Alkitab berkata, ini terakhir ya, 1 Korintus 16:22. Kalau kita enggak mengasihi Tuhan, raja itu saudaraku, Alkitab berkata, wah ini keras saudaraku ya. 1 Korintus 16:22. Kata Paulus, siapa? Jemaat enggak suka dengar perkataan terkutuk ya. Tapi ini kebenaran saudara. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha.
Maranatha artinya Tuhan dah. Mumpung Tuhan belum datang, kita kurang mengasihi Tuhan, mari kita lebih mengasihi Raja kita. Buktikan kasih kita dengan Dia. Suka menyendiri dengan Tuhan. Amin. Suka di tempat rahasia dengan Tuhan. Hamba Tuhan Kristen Harry ini berkata, saudara, buat tempat rahasia. Saudara, kalau kita masing-masing ada tempat rahasia, saudaraku, maka buatlah satu tempat rahasia dimanapun itu, saudaraku. Tapi kita bisa bersekutu dengan Tuhan, sendirian dengan Tuhan. Yesus telah mempraktikkan ini sama di bumi, saudaraku. Dia suka sendiri dengan Bapaknya. Di atas bukit dia sendiri, saudaraku. Tempat sunyi sendiri. Yang penting jangan ada yang mengganggu saudara. Kadang kita terganggu dengan kesibukan kita, terganggu pekerjaan kita, kuliah kita. Maka kita saudara urungkan niat kita bersekutu dengan Tuhan. Sebenarnya nggak bisa, saudara. Tuhan harus nomor satu. Amin. Makanya pagi-pagi kita bangun, apa kita buat, saudaraku? Sapa Tuhan. Haleluya. Dulu Benny Hinn punya buku namanya Good Morning Holy Spirit. Tiap pagi dia berkata, selamat pagi Roh Kudus. Haleluya, saudara. Utamakan Tuhan dalam hidup kita. Hidup dalam penyembahan pada Tuhan, saudaraku. Buat tempat rahasia dengan Tuhan. Di setelah Tuhan akan menyatakan perlindungannya atas hidup kita. Akan ada tempat persembunyian ketika banyak bala datang, termasuk Omikron ini, saudaraku. Apa aja namanya ke depan nanti, saudaraku. Tuhan akan melindungi saudara dan saya. Asal apa, saudaraku? Kita mau menerima kasih karunia Tuhan, dimampukan untuk mengasihi Sang Raja. Mengasihi Tuhan tidak gampang, saudaraku. Maka Tuhan berikan pada kita kasih karunia-Nya. Haleluya. Kita bangkit berdiri, saudara. Kita angkat pujian lagu tadi, saudara ya. Sambutlah Yesus, Kau sungguh indah. Kau sungguh indah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian. Yesus Raja. Amin. Bahagia mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, Kau ku cinta, ku sembah. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah. Katakan dari hatimu paling dalam, kagumi Tuhan, kagumi Raja kita. Tidak ada sebaik Dia. Dia agung. Haleluya. Dia cintaku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkan. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, beri Dia pujian dan kuasa. Yesus Raja, Yesus Raja. Haleluya. Bagi
Ku angkat tangan, Ku angkat tanganku, Kau ku puja, Kau ku cinta. ku cinta, ku sembah. Haleluya. Biarkan musik mengalunkan pujian ini. Kau ku puja, Kau ku cinta, Kau ku sembah. Buktikan cinta kepada Raja dengan suka menyembah Dia. Buktikan cinta kita, loving King, dengan suka menyembah Dia. Lagu-lagu apa yang sering kita dengarkan? Lagu-lagu apa yang sering kita lantunkan dari mulut bibir kita? Biarlah lagu pujian, lagu penyembahan. Yesus suka disembah. Dia Raja yang suka disembah. Hamba Tuhan Kris Manusama pernah berkata, God can do everything. Nothing impossible for Jesus. But one thing He cannot do. Ada satu hal yang Dia gak bisa buat. To worship Himself. Menyembah dirinya. Tuhan gak bisa buat, saudara. Semua Tuhan bisa lakukan. Orang mati bisa dibangkitkan. Orang lumpuh jalan. Tuli mendengar, bisa bicara. Tapi satu hal yang Tuhan gak bisa kerjakan, menyembah dirinya sendiri. Dia gak bisa, saudara. Maka sampai sekarang Dia mencari penyembah-penyembah yang benar, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Biarlah kita menjadi penyembah-penyembahnya. Buktikan cinta kita kepada Raja dengan suka dekat dengan Dia, suka bersekutu dengan Dia, berdiam diri dengan Dia, menikmati hadiratnya, menikmati kasihnya, menikmati kemurahannya. Haleluya, haleluya. Oh.